Oke, assalamualaikum sedulur, teman-teman senusantara. Ini lanjutan video sebelumnya. PCB saya sudah saya solder. Nah, ini ada yang juga harus kita bahas mengenai perbedaan-perbedaan dengan yang umum ya, Lur. Nah, ini ruang kerja saya, Lur. Ruang kerja saya. Oke, kita lanjutkan saja. Mulai pembahasan dari komponen ya, Lur, yang kita pakai. Yang berkualitas. Ini untuk MOSFET ya, Lur. Ini MOSFET saya pakai XFK 102N30 ya, Lur. Original, Lur. Nah, untuk final JL mungkin sedulur tahu nih ori atau tidaknya. Nah, ini ori ya, Lur. Stepnya kita pakai 3281. Nah, ini isolator keramik, Lur. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kalau T itu banyak yang pakai keramik. Oke, kita bahas mengenai part tracking ya, Lur, terutama dari ferrit core untuk induktor. Ya, kita umum ini orang sudah pada tahu, tapi saya lebih membahas mengenai permeability tentang ferrit core ini dan induktansi. Ya, berbagai macam jenis core itu kan belum tentu juga cocok dengan kelas TD ini, Lur. Karena masing-masing modul itu beda, Lur ya. Nah, untuk di kelas TD sendiri ini memakai 131/8. Dia lebih mengarah ke mikro, Lur. Mikro Henry, Lur. Dengan nilai 1 lilit itu NH ya, Lur. Nano Henry ya, Lur. Itu 50 per lilit ya, Lur. Nah, tinggal dikalikan saja. Saya memakai 21 lilitan, Lur. Berbeda dengan yang lain, Lur. Karena kelas TD ini dari 14 UH sampai 20 ya, Lur. Tergantung kinerja modul dari rangkaian PCB ini, Lur. Ini tracking ini sendiri butuh yang stabil kiri kanan, Lur. Saya lihat di YouTube orang lain tuh positifnya kadang nggak imbang dengan negatif. Perbedaan kecepatan ya, Lur, dan perbedaan gelombang frekuensi. Nah, mudah-mudahan yang punya saya ini oke, sesuai dengan harapan setelah pengujian oskiloskop nanti, Lur ya. Nah, ini kita bahas mengenai PWM-nya, Lur. Posisi PWM saya berbeda dengan yang lain karena saya menganggap yang umum itu terlalu rapat, Lur. Terlalu rapat. Jadi mungkin saat pertama dibuat
masih stabil ya lur. Tapi setelah beberapa kali pemakaian mungkin ya ada kebocoran-kebocoran, panas ya, karena jarak yang terlalu dekat. Nah, saya buat begini kenapa? Menghindari ripple-ripple setelah panas seluruh. Apabila tower ampli dinyalakan lebih dari 2 jaman, paling tidak situasi dalam box itu panas seluruh. Jadi ada perubahan dan juga banyak ripple gitu. Nah, terus juga saya tempatkan ini transistor regulator 27 volt jauh lur, dan juga heatsink tersendiri ya lur, heatsink tersendiri ya, insya Allah aman. Ya, ini untuk PWM lur ya, negatif. Juga kita lanjutkan ke sistem bias lur. Saya masih standar, belum modif ya lur. Ini karena mungkin teman-teman yang lain itu sudah modif bias lur ya, supaya DCO-nya kecil atau gimana. Tapi standar DCO memang TD itu mungkin DCO-nya itu kisarannya kecil lur ya, tapi itu tidak mengurangi apa namanya kinerja lur, asal di bawah 0,0 ya lur, 0,05 lah, tapi ini 0,02 saya yakin ini. Nah, untuk selanjutnya saya tidak banyak menerangkan karena teman-teman sudah banyak yang menerangkan di YouTube lain. Saya hanya menerangkan perbedaan saya. Ini untuk dioda lur, saya nggak pakai bab 21 tapi pakai SR ya, SR35 NOS lur ya, lebih baik kinerjanya gitu kan. Prediksi saya kalau misalkan dioda SR ini lebih ya ampernya, itu kemungkinan ya di muting gitu ya, transistor muting pengaruh. Makanya saya sudah set up ketika voltase muting naik ya dioda muting juga harus naikkan lur ya, supaya menyeimbangkan. Tapi saya sesuai saja, mungkin yang lain tuh 9,1 ya, 9V1 saya pakai 10 volt lur ya. Nah, ini BC-nya itu Philip lur, karena saya pernah coba dulu sekali itu pakai transistor murah, kinerjanya kurang bagus lur. Ini selalu aja ini yang sering rusak ini ya lur. Ini yang ini transistor level shifter lur, atau limiter untuk tracking ya lur. Jadi dia yang mengatur ketika awal itu start hanya di level 60 volt balik ya, sesuai ke tracking misalkan 8 sampai 10 volt. Ada perbedaan lagi ya, saya elko lebih besar, hanya beda sedikit saja, saya pakai 68. Ya oke. Untuk yang lain-lain saya tidak menerangkan banyak. Nah, ini karena sudah banyak bertebaran di YouTube lur, saya hanya menginfokan saja kepada teman-teman dalam setiap pengujian atau
desain tersendiri, ya diupayakan pertama sekali pakai komponen yang berkualitas, ataupun jika mau modif ya paling tidak berdasarkan pengujian sebelumnya gitu. Ketika standar itu seperti apa, kemudian mau modif balap seperti apa, ya baru dipahami gitu. Ya untuk sementara itu juga lur, demikian video kayak saya kali ini, tidak banyak yang harus diberitakan karena sudah banyak bertebaran. Sekian video saya nih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.